Oke, selamat datang pada channel ini. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang materi limit trigonometri SMA. Untuk soalnya masih ada dalam channel ini dalam video yang lain. Baiklah, kita masuk ke materinya tentang limit trigonometri. Nanti yang akan kita pelajari adalah menentukan nilai limit trigonometri dengan rumus seperti ini. Ada limit x mendekati 0, sin x per x, ada tangen x per x, ada x per sin x, dan x per tangen x. Baiklah, yang pertama kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada segitiga dengan di sini merupakan seperempat lingkaran, sehingga membuat ketika ditarik garis dari O ke B menjadi tingginya di sini AB, kemudian alasnya OA segitiga yang besar, kemudian nanti ada segitiga yang kecil ADC, dan di sini membentuk sudut X. Baiklah, yang akan kita pandang yang pertama adalah CD. CD itu kenapa CD menjadi R sin X? Nah, dalam teori atau dalam materi trigonometri dasar, masih dalam channel ini, kalian bisa tonton yang namanya ini. CD itu kan depan sudut, yang berhubungan dengan depan sudut itu adalah sinus. Di sini hubungannya dengan sisi miring. Kalau depan dibagi miring berarti sinus. Berarti depannya CD, sisi miringnya itu adalah R, sisi miringnya adalah R, maka sinus X itu adalah CD per R. Berarti kalau ingin mengetahui jarak CD menjadi R sin X. Kemudian yang selanjutnya OD. OD ini samping sudut. Sudah barang tentu kalau samping sudut itu kosinus. Hubungannya dengan sisi miring ini berarti samping sudut dibagi miring itu kosinus. Miringnya R, R-nya menjadi ke ruas kanan, maka OD menjadi R cos X. Kemudian ada AB. Nah, AB ini depan sudut juga. Berarti depan sudut tapi bukan R lagi karena dia OB. Nah, dia hubungannya dengan OA. OA ini sama R juga, bukan maksudnya bukan sisi miring ya. Bukan sisi miring. R-nya ada di sini hanya R saja, tapi bukan sebagai sisi miring tapi sebagai samping sudut. Berarti depan sudut AB ini depan sudut, samping sudut ini OA. Kalau depan sudut dibagi samping sudut berarti tangen. R-nya tadinya AB per R menjadi R-nya ke kanan. Jadi untuk mengetahui AB sama dengan R tangen X. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita analisa. Di sini kan ada segitiga nih, ada beberapa segitiga. Ada luas juring yang kita pandang tuh luas juring. Luas juring OAC luas juring ini nih, ini. Nah, kemudian ada luas segitiga OAC. Nah, di sini kan segitiga. Kalau yang paling kecil itu pasti segitiganya. Segitiga OAC itu lebih kecil daripada luas juring OAC. Ya, yang lebih besar lagi segitiganya adalah luas OAB yang paling besar ini. OAB segitiga ini dengan siku-siku di A, ini yang paling besar. Yang kedua luas juringnya. Dan yang lebih kecil luas segitiga OAC. Dari sini yang akan kita nanti menemukan ke rumus yang di atas. Nah, kita lihat dulu luas OAC ini luasnya sama dengan setengah alas. Alasnya kan OA itu kan sama dengan R. OA itu R dikali tinggi, setengah R dikali tinggi. Tingginya CD itu R sin X nantinya. Kemudian kalau luas juring OAC berarti ini sama dengan perbandingan sudut dengan lingkarannya, berarti sama dengan X dibagi 360 derajat dikali R kuadrat.
ini R kuadrat. Kemudian luas OAB, kalau luas OAB berarti setengah OA itu R, setengah R dikali AB, AB-nya R tangan X, sudah ada di sini. Baiklah, selanjutnya seperti ini. Jadi dari kiri dulu, setengah OA dikali CD tadi sudah diterangkan. OA ke CD itu setengah alas dikali tinggi. Kemudian yang juringnya, sudut ini dibagi 2pi atau 360 dikali PR kuadrat. Kemudian yang segitiga OAB sama dengan setengah alas, alasnya OA dikali AB. AB nilainya nanti kita turunkan, nilai-nilai ini. OA kita turunkan, OA itu adalah R. Nah, CD itu R sin X. Kemudian ini tetap karena tidak mengandung yang di atas. OA itu R juga, kemudian AB adalah R tangan X. Maka persamaan menjadi seperti ini. Di sini ada yang sama, di sini ada setengah. Ada setengah, di sini juga mengandung setengah nih. Kemudian di sini setengah. Ini ada yang beberapa bisa kita coret seperti ini. Pertama yang di sini dulu nih. Ini sama-sama pi, bisa dicoret. Kemudian di sini R kuadrat, di sini juga R kuadrat. Ini R kuadrat kita coret, ini R kuadrat kita coret, di sini mengandung R kuadrat kita coret. Di sini setengah kita hilangkan dulu. Nah, jadi ini nggak ada per 2, ini juga nggak ada. Maka yang belum dicoret tinggal ini, tinggal sinus X, di sini tinggal sinus X, kemudian di sini sisanya tinggal X, dan yang di sini tinggal tangan X. Jadi seperti ini persamaannya. Kemudian kita bagi sin X semuanya. Yang ini dibagi sin X menjadi tinggal 1, yang ini dibagi sin X menjadi X per sin X, dan ini kalau dibagi sin X sama dengan 1 per cos. Kenapa? Karena tangan itu kan sinus per cos. Sinus per cos kalau dibagi sin berarti sama dengan sinusnya jadi dibagi, jadi habis, tinggal cos di bawahnya, 1 per cos X. Untuk jelasnya ada di materi trigonometri dasar ya, karena di sini untuk menerangkan trigonometri untuk limit. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kan cos kalau limit X mendekati 0, di sini X ya, X mendekati 0. Ada yang kelewat di sini pengetikannya. Di sini kalau limit X mendekati 0 itu kalau dimasukkan cos 0 kan 1 per 1 ya 1. Berarti di sini bisa diganti dengan 1. Maka jadi persamaannya menjadi seperti ini. Jadi limit X mendekati 0 X per sin X itu menjadi di antara 1 sampai 1. Jadi kalau begitu limit X mendekati 0 X per sin X itu nilainya adalah 1. Menjadi seperti ini jadinya. Limit X mendekati 0 X per sin X menjadi 1. Gitu, karena ini kan 1 sama dengan 1 gitu. Karena kan ini ada sama dengannya. Kalau lebih kecil yang ada sama dengannya nggak mungkin. Makanya kenapa ini jadi sama dengan 1. Jadi kalau satunya disimpan di sini, 1 sama dengan 1 sama dengan 1 juga. Tapi kesininya lebih besar, kesininya makin mengecil, kesininya makin lebih besar, karena itu memang konsep limit ya. Karena ini 1 bisa dibalik. Tadinya X nya di atas, sin nya di bawah, sama dengan kalau sin nya di atas juga X nya di bawah. Karena prinsipnya 1 itu mau dibolak-balik kayak apa, bentuknya tadi apa, sama saja. Kemudian bagaimana kalau untuk tangan? Nah, untuk tangan untuk limit X mendekati 0, X dibagi tangan X. Nah, karena tangan itu merupakan sin per cos, jadi kita substitusi tangannya dengan sin per cos di sini. Maka sama dengan X dibagi sin X per cos X. Dalam trigonometri dasar seperti itu, sehingga jadi cosnya menjadi ke atas, jadi X. Nah, karena cos 0 itu tadi
1, jadi coret saja cos x nya, karena kalau cos 0 kalau nanti dilimitkan sama dengan 1 cos 0, jadi sudah jadi x dibagi sin x. Jadi ternyata x dibagi tangan x, limit x mendekati 0, x dibagi tangan x itu sama dengan nilai limit x dibagi sin x, satu-satu juga. Jadi yang ini sudah terjawab, ini 1, ini 1, ini pun 1 kalaupun dibalik, karena prinsipnya tadi kalau 1 x per sin x berarti sama dengan sin x per x di sini, sehingga limit dari x mendekati 0 untuk x per tangan x itu sama dengan 1. Kemudian tadi dibalik, ketika dibalik pun sama, nilainya adalah 1 juga, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga selain yang tadi ini di sini diterangkan atau ditampilkan rumus. Kalau tadi kan sin x per x, ketika di sini ada nilainya, misalkan ada nilai a, bisa sin 2x, sin 3x, di bawahnya sama-sama a, maka ini sama juga dibalik, nilainya akan 1. Itu bisa pembuktiannya sendiri karena di sini terlalu lama. Yang jelas ini konsepnya seperti ini, tapi dasar konsepnya tetap yang tadi. Kemudian untuk sinus, kalau berbeda, kalau tadi kan a, kalau ini berbeda, a per b atau sebaliknya, sinnya di bawah, ax nya di atas, maka nilainya sama dengan sama. Ketika sama-sama sin di atas sin di bawah sin juga sama, kesimpulannya a per b. Jadi pokoknya kalau bentuk begini ya a per b, a per b. Jadi kalau di sini 3, di sini 8, berarti 3 per 8. Kalau di sini misalkan 2, di sini 7, berarti 2 per 7, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita ketemu bentuk seperti ini, sinus dalam kurung x min a dibagi x min a, konsepnya sama, ini anggap x saja dari tadi, tinggal pasti nilainya adalah 1. Ini gampang kalau ini. Kemudian yang D, ketika bentuknya dikuadratkan, ketika sama-sama yang atas dikuadratkan, yang bawah dikuadratkan, dibalik juga sinusnya posisinya di bawah, nah maka nilainya akan sama dengan 1 sudah pasti. Karena kalau diuraikan di sini x dikali x, yang bawah sin x dikali sin x, kan tadi x per sin x itu 1, ya 1 juga. Jadi seperti itu. Kemudian yang E, kalau bentuknya begini, prinsipnya sama saja. Ini hanya pengembangan saja sebenarnya, sehingga nanti supaya lebih ngertinya, pertama dalam contoh soal di video ini atau dalam khusus latihan soal dan pembahasan tentang limit trigonometri, ini prinsipnya sama tadi ya. Kemudian yang F, kalau bentuknya tangan AX, prinsipnya sama, bisa dibalik juga, tangannya di bawah, maka nilainya sama dengan 1 juga. Kemudian yang G, di sini ketika limit tangan AX dibagi, nah di sini sama dengan ini dibalik, sama dengan, nah nilai ini sama dengan juga nilainya tangan dengan tangan. Ini hanya mengulang nilai atas, tangan dibagi tangan. Tapi ketika di sini berbeda, kalau tadi kan AA, di sini AB, di sini B ya, di sini kelewat. Biar nggak bingung di sini kenapa ada A, nanti ini sebenarnya B di sini. Jadi ketika jadi beda dengan ini atas ya. Kalau ini berbeda atas bawahnya beda. Kemudian sama-sama tangan, maka sama dengan AB. Jadi tangan itu sama dengan sinus. Sekarang pertanyaannya kenapa cos nggak ada? Jadi yang ada rumus seperti ini hanya sinus dan tangan. Karena cosinus itu cos 0 itu 1. Jadi nanti kalau per 1 kan boleh. Kenapa ini dibuat seperti ini? Karena ketika dalam persamaan bertemu dengan dibagi 0, berarti itu tidak terdefinisi. Sedangkan kalau di bawahnya cos 0 terdefinisi karena per 1. Itu tidak masalah. Jadi rumusnya hanya ada sinus dan tangan saja. Jadi jangan dipikirin cosinus seperti apa. Nah, kecuali nanti kalau dalam bentuk dalam contoh soal di sini nanti ada nih yang untuk menjawab tadi. Misalkan dalam contoh soal di sini, tentukan limit berikut. Sini soalnya yang ada
seperti ini. Kemudian ini ada 5 soal di sini. Nah, contohnya di sini ada kosinusnya. Yang lain kan sinus nih, nggak ada masalah. Nantinya gampang ini. Kok ada kosinusnya? Nah, nanti kita bahas. Kita jawab dulu yang pertama. Ini jelas nih. Tadi dari konsep pertama, ini tinggal 2/5 saja. Sinus 2x dibagi 5x, ini sama kan sinus x dibagi x 1. Berarti tinggal 2 dengan 5. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk 3 sin kuadrat x dibagi 4 x kuadrat, yang nomor 2 ini sin 7x dibagi 8x, bukan yang ini ya, tadi nomor 3, belum nomor 3. Ini gampang karena sin per tangan itu konsepnya sama tadi. Sin per tangan kan tangan tuh sin per cos, cosnya jadi hilang, habis jadi sin per sin, sama dengan konsep yang ini sin per sin. Tinggal angkanya ini a dan b, a nya di sini 7, b nya 8, jadi 7/8 saja. Jadi sin per tangan itu x nya dicoret menjadi tinggal 7/8. Kemudian nomor 3, limit 3 sin kuadrat x dibagi 4x kuadrat. Ini juga gampang. Sin kuadrat x dibagi 4x kuadrat, ini kan sama-sama nih. Tinggal sin kuadrat x dibagi x kuadratnya kan habis. Tinggal angkanya tinggal 3 dengan 4 saja. Jadi jawabannya 3/4. Begitu juga nomor 4, sangat gampang, sangat mudah ini. Di sini limit x mendekati 0 untuk 2x kuadrat dibagi sin 2x dikali sin x. Nah, di sini. Nah, menjadi 2x, kalau kita uraikan x dengan x kan jadi 2xx. 2 sin x. Sin 2x sin x di bawah menjadi 1. Kenapa? Karena 2x per sin 2x itu kan 1. X per sin x itu nilainya 1 juga. Konsepnya ini sama-sama a nih. Sama seperti ini, sama seperti ini, a 1. Kemudian x per sin x 1 juga. Itu jawabannya. Kemudian kalau untuk menjawab tadi yang nomor 5, ini berarti kita harus tahu tentang konsep dasar trigonometri, diantaranya yaitu tentang identitas. Kita tahu bahwa kalau kosinus kuadrat x ditambah sinus kuadrat x itu nilainya adalah sama dengan 1. Pembuktiannya ada dalam teori, masih dalam channel ini. Gitu. Kemudian di sini kita menemukan cos 2x. Cos 2x. Cos 2x itu kan sama dengan cos x tambah x. Cos kurung buka x tambah x sama dengan cos 2x. Nah, cos 2x itu menjadi seperti ini rumusnya. Cos 2x itu menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, karena cos a cos b min sin a sin b, jadi seperti ini. Kalau ditambahin nilainya 1, kalau dikurangin kuadratnya dari sini sama dengan nilainya 2x. Jadi cos 2x itu nilainya cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, di sini misal kan kalau dalam konsep ini kita hanya mengenal sin, berarti cosnya kita substitusi saja, kita ganti nilai cosnya dengan yang dari atas. Jika cosnya dikekanankan, atau cosnya, maksudnya kalau cosnya mau disubstitusi, kalau cosnya sendirian cos kuadrat x di sini maka sama dengan 1 min sin kuadrat x. Jadi cos kuadrat x nya itu kita ganti dengan 1 min cos kuadrat x. Jadinya seperti ini. 1 min sin kuadrat x ini pengganti dari cos kuadrat x. Nah, ini turun nih, sin kuadrat x masih yang tadi. Sehingga ini menjadikan sinnya ada 2 negatif sin. Jadi 1 min sin. Jadi kalau kita substitusi ke sini jadinya seperti ini. Masih di sini dulu ya. 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi 1 min 2 sin kuadrat x, karena sin kuadrat x yang ini negatif, yang sin kuadrat yang ini negatif menjadi 2 kali negatifnya. Jadi seperti ini kalau kita substitusikan ke persamaan ini, ke limit ini, yang atas menjadi menjadi nantinya seperti ini. Ini kita tulis soal ulangnya dulu. Nah, 1 min cos 2x nya diganti dengan ini. Nah, dengan 1 min 2 sin kuadrat x, yang bawah tetap.
diulangi, satu yang ini tetap ini, min tetap min, cos 2x nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat x dari sini tadi. Sehingga nanti kalau 1 dikurang 1 kan habis, kalau min ketemu min jadi positif. Maka yang atas satunya jadi habis, sebelum nilai nolnya dimasukkan, menjadi tinggal negatif-negatif jadi positif, 2 sin kuadrat x dibagi 4x kuadrat. Ini sudah masuk ke konsep yang ini. Nah, yang ini nih, yang E ya. Yang E hanya saja di sini A dengan B. Gitu ya, A dengan B, A-nya 2, B-nya 4. Jadi sama-sama dibagi 2 menjadi setengah. Oke, demikian untuk materi tentang limit trigonometri, sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan. Kalian bisa tonton video yang lainnya masih dalam channel ini tentang latihan beberapa soal dan pembahasannya untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan trigonometri. Jadi nanti ada limit trigonometri, ada limit aljabar. Yang berhubungan dengan materi adalah limit trigonometri. Oke, demikian. Apabila ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Jika dirasa bermanfaat untuk orang lain, silahkan share kepada orang lain. Demikian, sampai jumpa dalam video berikutnya.